Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyud SPDI. Saya guru di Madrasah Aliyah Membaul Ulum, Karangpenang, Kabupaten Sampang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023, batch 1 di LP3 UIN Khas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran Quran Hadis dengan judul Al-Quran Kitabku, yang meliputi pengertian Al-Quran, kemudian keotentikan Al-Quran. Saya awali dari pengertian Al-Quran. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Qara'ah artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul atau makruh, artinya yang dibaca. Kemudian menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz qarana, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Kemudian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Khudari Bek, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dengan mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalkan, yakni orang-orang Islam. Kemudian dari beberapa pengertian Al-Quran, ada nama-nama Quran, yang mana nama-nama Al-Quran diantaranya Al-Quran, kemudian Al-Kitab, Al-Furqan, dan Al-Dzikr, dan At-Tanzil. Itulah beberapa nama Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang telah saya sebutkan barusan dalam pengertian Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Alkitab, Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 1. Al-Dzikr berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Al-Dzikr sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian at-tanzil. At-tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari itu at-tanzil sebagaimana termaktub dalam surah Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Itulah pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Berpindah pada materi keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran di sini satu, Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan, atau sesuatu yang luar biasa. Itulah mukjizat. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Macam-macam mukjizat, mukjizat hissi, kemudian mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Itulah mukjizat secara hissi. Kemudian mukjizat secara maknawi adalah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi melainkan orang yang berfikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Kemudian di antara keautentikan Al-Quran adalah gaya bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru pada sastrawan Arab sekalipun. Karena bahasa dan lafaz Al-Quran mempunyai bahasa yang khas, maka dari itu Al-Quran tidak bisa dicontoh atau tidak bisa dibuat-buat, karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kita tahu bahwa keautentikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keautentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat dijelaskan dalam surah Al-Hijj ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.